Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi di Kasarna Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazarudin Umar. Dan kesempatan ini Profesor juga hadir bersama kita Habib Jindan yang akan menjawab pertanyaan. Tema kita adalah tentang keteladanan. Tadi Profesor sempat menjelaskan tentang keteladanan dari Rasulullah SAW. Jadi ada pertanyaan lagi yang mungkin mempertajam lagi apa yang disampaikan Profesor. Kenapa Nabi Muhammad itu menjadi teladan umat Islam? Keistimewaan sudah disebutkan, apa saja keistimewaan dari beliau? Nah, dari sudut pandang Habib sendiri, apa ya yang bisa dijelaskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita selaku umat Islam, hamba Allah yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala mengirim kepada kita, kepada umat manusia ini para rasul, dan dijadikan umat kita ini adalah nabinya yang paling agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita selaku hamba Allah taala pilihkan seorang figur. Allah taala pilihkan teladan bagi kita. Bukan kita yang memilih teladan ini. Allah yang pilih. Allah yang memilihkan teladan ini untuk umat Islam. Ya. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada pribadi Rasulullah teladan yang terbaik. Dan seandainya di sana ada teladan yang lebih baik dari Nabi Muhammad, pasti itu akan dipilihkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi dijadikan teladan terbaik Nabi Muhammad. Bahkan lebih jelas lagi, Rasulullah mengatakan, "Lau kana Musa wa Isa hayyan lama yasa'uhuma ghairat tiba'i." Seandainya saudaraku Musa dan Isa, keduanya hidup bersamaku saat ini, maka mereka mau tidak ada jalan lain bagi mereka melainkan akan mengikuti aku, meneladani aku, mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sebagaimana tadi Prof Nazar menyebutkan, teladan yang sempurna bagi bapak. Bagaimana cara menjadi seorang ayah yang baik? Bagaimana cara menjadi seorang suami yang baik? Bahkan juga teladan sempurna bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Bahkan bagaimana menjadi seorang panglima perang, penguasa, pemenang. Sebagai pemenang, bagaimana sikap yang harus diambil, mencontoh Rasulullah. Dan sebagai orang yang tertindas, terzalimi, bagaimana sikapnya Nabi Muhammad SAW. Ketika kaya, ada sikap. Ketika susah, miskin, ada sikap yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam kepemimpinan tertinggi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku penguasa setelah hijrah, setelah Fatah Mekah, setelah kemenangan dan kejayaan Islam, waktu itu ada salah satu numuzaj yang unik dari Nabi Muhammad. Datang Adi bin Hatim. Adi bin Hatim belum masuk Islam, dan dia termasuk dalam daftar pencarian orang yang dicari, buronan karena kejahatan yang beliau lakukan. Maka dia berpikir, kakaknya dia yang perempuan berkata, kamu nggak punya jalan lain kecuali datang kepada Nabi Muhammad, kamu nggak bisa kemana-mana lagi. Maka dia datang pasrah, mau diapakan saya pasrah, datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika datang kepada Nabi Muhammad ke dalam masjid, Nabi langsung berdiri menyambut dia. Ini buronan ini. Disambut oleh Nabi berdiri, Adi bin Hatim. Terus diperlakukan sebagai tamu khusus, diajak ke rumahnya. Diajak ke Rasulullah. Adi bin Hatim cerita, waktu saya diajak ke rumah Nabi Muhammad, mau masuk rumah ada seorang wanita menunggu. Wanita tua punya hajat. Maka dilayani hajat wanita tersebut sampai puas, sampai senang, sampai selesai keperluan dia. Dia pulang, baru Nabi ajak Adi bin Hatim masuk ke rumahnya. Rumahnya Nabi yang demikian sederhana, lantainya pun juga tanah. Cuma ada satu tempat duduk di lantai, permadani kecil, sejadah kecil buat Rasulullah duduk di situ. Begitu Adi bin Hatim diajak masuk situ, Nabi menyodorkan tempat duduk itu kepada Adi bin Hatim, kamu duduk di sini, dan Nabi langsung duduk di tanah. Adi bin Hatim belum masuk Islam, termasuk orang yang dicari. Nah, hal yang semacam ini, keteladanan yang hebat ini yang menarik orang ke dalam agama Islam. Gitu. Datang orang-orang kepada Rasulullah di hadapan Abu Hurairah. Ya Rasulullah, inna Daus
suku Daus, mereka telah bersifat kufur dan kurang ajar dan mereka melakukan tindakan yang jahat, maka sumpahi mereka. Abu Hurairah takut ini sukunya mau disumpahi. Iya, karena sukunya Abu Hurairah. Maka Rasulullah angkat tangan. Allahumma hdi Dausan wa'tini bihim muslimin. Ya Allah, beri hidayat kepada suku Daus dan datangkan dia kepadaku dalam keadaan cinta kepada Islam, masuk ke dalam agama Islam. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang saja, sahabat waktu Uhud yang terbunuh banyak. Ya. Nabi dipancing, sumpahi mereka, kutuk mereka, biar hancur, biar binasa. Ya. Nabi walaupun dalam perang nggak lupa profesi dia, tugas beliau. Beliau bilang, ma bu'itsu la'anan wala sababa. Saya diutus bukan tukang laknat, bukan tukang caci maki. Tapi bu'itsu rahmatan lil alamin. Rahmat bagi alam semesta. Ini di dalam kepemimpinan yang tertinggi. Tetapi ketika juga Rasulullah di dalam kekalahan perang tersebut, banyak sahabat yang terbunuh, nggak mencaci, nggak melaknat, tidak menyumpahi. Bahkan Allah mahdi qaumi, beri hidayat kepada kaumku fa innahum la ya'lamun, sebab mereka tidak mengetahui. Tidak ada sumpah serapah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad kecuali terhadap individu-individu tertentu yang terhitung, tertentu individu tersebut yang memang sudah Rasul dengan wahyu yang beliau dapat mengetahui kalau mereka ini adalah orang yang tidak akan beriman dan orang yang sial dan menimbulkan keburukan bagi masyarakat. Ini keteladanan beliau, belum lagi keteladanan beliau ketika bersama sahabat-sahabat beliau. Dalam perjalanan ketika para sahabat melakukan perjalanan, Nabi selaku pemimpin. Waktu berkemah, bilang saya yang mendirikan kemah, saya yang cari air, saya yang melakukan ini dan itu, saya yang masak. Nabi bilang, saya yang kumpulkan kayu bakar. Kata Rasulullah Rasulullah yang kumpulkan kayu bakar. Saya yang kumpulkan kayu bakar. Padahal beliau seorang pemimpin, orang pemimpin. Turun tangan langsung. Terus sudah gitu ada satu sahabat punya hadiah kepada Rasulullah SAW. Hadiahnya bukan mobil. Mau ngasih kepada Rasulullah sebatang siwak. Sunnahnya Nabi. Tahu Nabi suka siwak. Ada 2 batang siwak, satu lurus, satu bengkok. Dia berikan, ya Rasulullah pilih yang mana, saya cuma punya hadiah ini. Begitu. Nabi ambil yang bengkok, yang nggak sempurna. Yang bengkok buat saya. Bilang, ya Rasulullah yang bagus buat kamu, yang lurus. Yang bengkok buat saya. Enggak, yang bagus untuk kamu, buat saya yang bengkok saja. Kata Nabi Muhammad SAW. Engkau lebih berhak. Nabi bilang, ma min itsnain, tidaklah 2 orang saling bersahabat di muka bumi, berkawan, walaupun cuma sesaat saja. Kelak Allah akan mempertanggungjawabkan, akan mempertanyakan mereka tentang persahabatan tersebut, apakah mereka jalankan haknya Allah atau menelantarkan haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah bersikap santun kepada sahabatnya hingga tiap orang yang bersama Nabi, yang dekat ataupun yang jauh, mereka mendapatkan porsi yang besar, porsi yang cukup dari senyumannya Nabi, dari pandangannya Nabi, hingga tiap teman duduk Nabi menganggap dirinya paling disayang oleh Nabi, paling diperhatikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Terima kasih banyak Habib. Kita mendapat kisah-kisah tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersikap dengan sahabat, dengan lingkungan dan dengan musuh tadi. Nah, sekarang Prof, kita lihat gambaran Islam seolah-olah saat ini ya, khususnya di media internasional gitu ya, Islam itu jauh dari cerita yang disampaikan oleh Habib tadi gitu. Bahkan kita kan mengaku umat Rasulullah seharusnya mencontoh Rasulullah. Islam identik dengan bom, Islam identik dengan demo, dengan kekerasan, dengan membenci orang yang berbeda agama. Identiknya di-create sedemikian rupa sehingga orang yang tidak kenal Islam memandang ya Islam seperti itu. Karena jauh sekali Habib dengan apa yang disampaikan tadi. Tapi nanti jawabnya ya Prof. Kita bicara keteladanan. Kita akan juga menggali lagi bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita untuk bisa memaknai Islam dengan baik, tentunya hanya di sini di Kasana Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin. Bagaimana kita bisa mengidolakan, bagaimana kita menjadikannya sebagai teladan kalau kita tidak kenal siapa sesungguhnya Nabi Muhammad.